it, but pull it on up till I can't even think no more. Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Fadilah dengan NPM 242170111094. Saya berasal dari Kabupaten Cilacap. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam video ini. Pembahasan yang pertama, pentingnya pilkada bagi pembangunan demokrasi di daerah. Yang pertama meliputi memperkuat partisipasi politik masyarakat. Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin daerahnya, sehingga meningkatkan keterlibatan warga dalam proses politik. Partisipasi ini juga mendidik masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu lokal dan peran mereka dalam demokrasi. Lalu yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintah daerah. Pemimpin yang terpilih melalui pilkada memiliki legitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat. Dalam konteks politik, legitimasi berarti bahwa kekuasaan atau kepemimpinan diakui oleh rakyat sebagai sah berdasarkan aturan, nilai, atau norma yang berlaku. Hal ini mendorong kepala daerah untuk lebih bertanggung jawab dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, karena mereka harus memenuhi janji kampanye mereka untuk mempertahankan kepercayaan publik. Yang ketiga, mendorong kompetisi sehat dan penguatan kepemimpinan. Jadi pilkada menciptakan ruang kompetisi bagi calon pemimpin daerah untuk menawarkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Kompetisi ini berkontribusi pada lahirnya pemimpin-pemimpin yang kompeten dan mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Lalu yang keempat, memperkuat otonomi daerah. Pilkada adalah salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pemimpin mereka sendiri. Hal ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif. Lalu yang kelima, mencegah sentralisasi kekuasaan. Dengan memilih pemimpin secara langsung, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya terkonsentrasi di tingkat pusat. Pilkada membantu menyeimbangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat sistem desentralisasi. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan dan layanan publik. Pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis cenderung lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah dirancang sesuai kebutuhan lokal. Pilkada mendorong pemimpin untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, karena keberhasilan mereka akan dievaluasi oleh masyarakat pada periode pemilihan berikutnya. Jadi itu adalah bagaimana pentingnya pilkada bagi pembangunan demokrasi di daerah. Lalu pembahasan yang kedua adalah jadwal dan tahapan Pilkada 2024. Setelah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selanjutnya akan menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Berikut jadwal dan tahapan Pilkada 2024. Tahapan pertama, tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Tahapan kedua, tanggal 24 sampai 26 Agustus, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon. Tahapan yang ketiga, tanggal 27 sampai 29 Agustus, yaitu pendaftaran pasangan calon. Tahapan keempat, tanggal 22 September, yaitu penetapan pasangan calon. Tahapan kelima, 25 September sampai 23 November, yaitu pelaksanaan kampanye. Tanggal 27 November, yaitu hari pemungutan suara. Yang terakhir, 27 November sampai 16 Desember, yaitu perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pembahasan selanjutnya yaitu kandidat dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap. Terdapat 4 paslon yang bertarung dalam Pilkada 2024. Paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 3, dan yang terakhir paslon nomor urut 4. Selanjutnya, dikutip dari laman bercahayafm.cilacap.co.id, berikut adalah program unggulan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, partisipasi masyarakat terhadap Pilkada 2024.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Cilacap ditargetkan mencapai 80%. Hal ini merupakan upaya peningkatan dari pilkada sebelumnya yang mencatat partisipasi sekitar 72% pada 2019. KPU dan Pemkab Cilacap berfokus pada berbagai langkah, termasuk penyediaan fasilitas umum, distribusi logistik, dan koordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan kelancaran proses demokrasi ini. Selama pelaksanaan pemilu serentak 2024, antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi dengan antrian panjang di TPS yang menunjukkan semangat menggunakan hak pilih mereka. Selanjutnya, berdasarkan quick count, hasil sementara pemilu kada Kabupaten Cilacap 2024 menunjukkan pasangan Samsul Ami paling unggul dengan perolehan suara sekitar 41,64%. Dengan visi misi sebagai berikut. Lalu, dampak visi misinya bagi pembangunan daerah. Yang pertama, perekonomian daerah yang lebih mandiri. Yang kedua, pengurangan gangguan. Yang ketiga, penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi. Yang keempat, pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Cilacap. Yang pertama, golput atau golongan putih. Beberapa faktor yang menyebabkan golput di Kabupaten Cilacap antara lain kurangnya kepercayaan terhadap calon pemimpin, minimnya sosialisasi, kekecewaan terhadap sistem politik, dan kendala teknis. Yang kedua, politik uang. Di Kabupaten Cilacap, politik uang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang atau barang, janji bantuan ekonomi jangka pendek, dan pembelian suara di tingkat panitia pemilu. Selanjutnya, saran untuk meningkatkan kualitas pilkada di masa mendatang. Yang pertama, peningkatan sosialisasi. Yang kedua, penguatan partisipasi pemilih. Yang ketiga, transparansi proses pemilu. Yang keempat, pencegahan politik uang. Yang kelima, pelatihan untuk penyelenggara. Berikut adalah kesimpulan dari Pilkada 2024 di Kabupaten Cilacap. Kesan saya terhadap Pilkada 2024. Kali ini adalah kali kedua saya mengikuti pemilihan umum. Yang pertama yaitu pada saat pemilihan presiden. Perbedaannya pada pemilu kali ini warganya itu tidak begitu antusias. Dibuktikan ketika saya pemilu presiden itu suasananya ramai, sedangkan untuk pilkada kali ini itu sepi. Antusiasme masyarakat kurang, mungkin karena kurangnya info terkait calon pemimpinnya. Jadi banyak yang belum kenal dengan calon pemimpinnya, akhirnya masyarakat itu tidak peduli dengan pilkada. Berbeda dengan saat pemilihan presiden. Saat pemilihan presiden itu semua orang tahu. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.